Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul transfer pricing atau harga transfer. Di sini izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu ada Mutia Putri Faradita, saya sendiri Syeda Syabani, dan Vina Meifasari. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan harga transfer. 2 atau lebih pusat laba bertanggung jawab bersama untuk pengembangan produk manufaktur dan pemasaran. Masing-masing harus berbagi pendapatan yang dihasilkan ketika produk akhirnya dijual. Ini merupakan mekanisme harga transfer. Lalu, harga transfer adalah mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan tersebut. Arti luasnya, harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Lalu arti sempitnya, harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam satu perusahaan. Contoh harga transfer ini adalah misalnya saja perusahaan Toyota memiliki divisi produksi. Nah, divisi produksi ini memproduksi suku cadang A yang dapat dijual di pasar atau ditransfer ke divisi perakitan untuk dirakit dengan suku cadang lain. Lalu akan menjadi produk yang dijual di pasar di luar perusahaan sebagai produk akhir dari divisi perakitan ini. Nah, harga suku cadang yang ditransfer dari divisi produksi ke divisi perakitan ini yang disebut harga transfer. Lalu, harga transfer harus dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan penentuan harga transfer ada 4. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan untuk menentukan harga transfer. Maksudnya di sini yaitu memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit bisnis untuk menentukan imbal hasil atau imbal balik yang optimal antar biaya dan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan tujuan. Harga transfer juga harus dirancang untuk menghasilkan keputusan yang selaras dengan tujuan. Nah, maksudnya suatu sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit bisnis juga akan nantinya bisa meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Lalu pada poin yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit bisnis individu. Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu pengukuran kinerja ekonomi dari masing-masing unit bisnis atau unit bisnis individual. Yang poin keempat, sistem harus sederhana untuk mudah dipahami dan mudah dikelola. Lalu, next. Selanjutnya, metode harga transfer. Nah, di sini ada prinsip dasar. Prinsip dasar adalah bahwa harga transfer harus sama dengan harga yang akan dikenakan jika produk dijual ke pelanggan luar atau dibeli dari vendor luar. Ketika pusat laba perusahaan membeli produk lain dan menjual satu sama lain, dua keputusan harus dilakukan secara berkala untuk setiap produk. Nah, ketika suatu pusat laba di dalam suatu perusahaan itu membeli produk atau menjual kepada unit satu sama lain, maka ada dua keputusan yang harus diambil untuk setiap produknya. Yang pertama ada sourcing decision, lalu yang kedua transfer price decision. Yang pertama sourcing decision atau keputusan sumber. Keputusan sumber adalah keputusan apakah perusahaan harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar. Contohnya saja pada perusahaan Toyota tadi, apakah divisi perakitan harus membeli suku cadang dari divisi produksi yang ada pada perusahaan Toyota ini atau membelinya dari pemasok luar? Contohnya saja bisa saja dari perusahaan Honda. Lalu yang kedua ada transfer price decision atau keputusan harga transfer. Nah, keputusan harga transfer adalah jika produksi di dalam perusahaan atau internal
Pada harga berapa produk harus ditransfer antar pusat laba. Harga transfer antar pusat laba harus menjadi harga pasar yang dinegosiasikan secara wajar. Nah, contoh untuk keputusan harga transfer ini, divisi produksi perusahaan Toyota tadi harus memutuskan berapa harga suku cadang yang ditransfer ke divisi perakitan. Harganya harus secara wajar. Maksudnya di sini bagi divisi produksi, karena dia tahu divisi perakitan membutuhkan suku cadang, lalu divisi produksi ini meletakkan harga pada tarif yang cukup tinggi, dengan tujuan memperoleh laba yang tinggi bagi divisi produksi ini. Lalu untuk sisi divisi perakitan ini, dia karena tahu si divisi produksi ini berada dalam satu induk atau satu perusahaan dengannya, ia menginginkan harga yang lebih rendah dengan tujuan menekan biaya sehingga menghasilkan laba untuk divisi perakitan ini. Nah, karena itu dibutuhkan negosiasi secara wajar sehingga tidak memberatkan bagi kedua divisi, lalu tidak hanya menguntungkan bagi salah satu unit bisnisnya, akan tetapi dapat pula meningkatkan laba pada perusahaan. Next. Nah, selanjutnya ada situasi ideal. Kita harus memahami situasi ideal, bagaimana idealnya sebuah situasi dalam suatu perusahaan untuk kita menetapkan harga transfer yang optimal. Harga transfer berbasis harga pasar akan mendorong keselarasan tujuan jika semua kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang pertama adanya orang-orang yang kompeten, di mana yang terlibat dalam proses penentuan harga itu harus kompeten. Kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang terlibat untuk melakukan penentuan harga di harga transfer didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar. Lalu yang kedua ada good atmosphere atau adanya situasi yang baik. Manajer harus menganggap profitabilitas yang diukur dalam laporan laba rugi mereka sebagai tujuan penting dan pertimbangan signifikan dalam penilaian kinerja mereka. Mereka harus memahami bahwa harga transfer itu adil antar unit-unit yang berperan di dalamnya. Nah, adil di sini seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, kedua unit bisnis yaitu divisi produksi dan divisi perakitan tadi dapat sama-sama memperoleh laba tanpa ada pihak yang diberatkan. Lalu poin yang ketiga, market price atau adanya harga pasar. Jadi harga transfer yang ideal adalah berdasarkan harga pasar normal dan mapan dari produk identik yang sedang ditransfer. Maksudnya, harga pasar itu mencerminkan kondisi yang sama dari segi kuantitas waktu pengiriman dan kualitas dengan produk yang dikenakan harga transfer itu. Lalu yang keempat ada freedom to source, atau adanya kebebasan memperoleh sumber daya. Contohnya, di mana manajer divisi perakitan harus memiliki kebebasan untuk membeli dari pihak luar dan manajer divisi produksi harus bebas untuk menjual ke pihak luar. Harus ada mekanisme pasar yang membentuk harga transfer itu secara otomatis karena keputusan untuk berurusan dengan pihak internal atau eksternal perusahaan juga dibuat oleh pasar. Jadi kalau dia bebas untuk menentukan harga pasar, otomatis akan lebih bisa independen dan juga lebih objektif dibanding jika dia tidak memiliki kebebasan atau diharuskan untuk misalnya membeli atau menjual ke pihak internal. Jika divisi perakitan tidak mendapatkan harga memuaskan dari sumber internal, perusahaan maka mereka bebas untuk membeli dari luar. Demikian juga untuk divisi produksi pada perusahaan Toyota. Nah, ini situasi ideal untuk membentuk harga transfer berdasarkan harga pasar. Lalu yang kelima ada full information atau informasi lengkap. Para manajer harus mengetahui semua alternatif yang ada, serta biaya dan pendapatan yang relevan dari masing-masing alternatif tersebut. Contohnya, seperti tadi, jika divisi perakitan membeli dari pihak internal, berapa biayanya, maupun dari pihak luar perusahaan. Lalu yang keenam ada negotiation atau negosiasi, di mana harus ada mekanisme kerja yang terjalin lancar untuk melakukan negosiasi kontrak antar unit bisnis.
Nah, dalam prakteknya, kondisi ideal tadi itu sangat jarang ada semuanya, sehingga kondisi-kondisi ideal ini tidak berarti bahwa kriteria-kriteria itu harus dipenuhi untuk memiliki harga transfer. Namun, kondisi-kondisi tersebut menyarankan suatu cara untuk memandang suatu situasi guna melihat perubahan-perubahan. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki pengoperasian mekanisme harga transfer. Next. Selanjutnya ada kendala dalam memperoleh sumber daya. Apabila ada hambatan-hambatan dalam memperoleh sumber daya, kalau kondisi ideal tadi tidak dapat terpenuhi, maka bagaimana kita mekanisme harga transfer dilakukan? Yang pertama ada pasar yang terbatas. Di banyak perusahaan, pasar untuk membeli atau menjual pusat laba mungkin terbatas. Ada beberapa alasan untuk ini, yaitu misal saja suatu perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang tidak terdiferensiasi, sehingga tidak ada sumber daya dari luar, atau misalnya perusahaan itu sedang melakukan investasi besar-besaran, sehingga dia harus membeli atau menjual produk setengah jadi, yaitu ke internal perusahaan. Misalnya, produsen minyak yang terintegrasi dari minyak mentah, minyak setengah jadi, sampai menjadi minyak yang siap untuk digunakan. Itu harus mengharuskan unit usaha untuk membeli dari unit sebelumnya. Unit produksi sebelum barang itu diolah ke unit berikutnya. Nah, itu artinya yang disebut dengan pasar yang terbatas. Adapun contoh lainnya seperti perusahaan semen. Lalu ada poin kedua, kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Misalkan pusat laba menjual pusat laba penjualan tidak dapat menjual semua yang dapat diproduksinya ke pasar luar. Maka ini disebut ia memiliki kelebihan kapasitas. Lalu perusahaan tidak dapat mengoptimalkan laba jika pusat laba pembelian dibeli dari vendor luar sementara kapasitas tersedia di dalam. Sebaliknya, misalkan pusat laba pembelian tidak dapat memperoleh produk yang dibutuhkannya dari luar, sedangkan pusat penjualan menjual keluar, artinya ada kekurangan kapasitas produksi di dalam industri. Nah, dalam kasus pasar terbatas maupun kelebihan atau kekurangan kapasitas industri, maka harga transfer yang paling memenuhi persyaratan sistem pusat laba adalah menetapkan harga kompetitif. Harga kompetitif mengukur kontribusi masing-masing pusat laba terhadap total laba perusahaan. Misalnya melalui harga pasar yang diterbitkan. Jadi, tapi terbitan harga pasar itu harus benar-benar merupakan harga yang dibayarkan di pasar bebas dan kondisi yang ada di pasar harus konsisten dengan kondisi yang ada di dalam perusahaan. Atau harga pasar mungkin ditentukan berdasarkan penawaran. Atau misalnya jika pusat laba produksi itu menjual produk yang serupa di pasar bebas, maka besar laba tersebut seringkali meniru harga kompetitif berdasarkan harga di luar. Demikian juga kalau pusat laba pembelian membeli produk serupa dari pasar luar, maka pusat laba tersebut dapat meniru harga kompetitif untuk produk-produk yang dibelinya. Nah, jika harga kompetitif tidak tersedia, maka harga transfer bisa ditentukan berdasarkan biaya. Dalam kasus kendala pasar terbatas maupun kelebihan atau kekurangan kapasitas industri, harga transfer yang memenuhi persyaratan pusat laba adalah pasar kompetitif. Selanjutnya, harga transfer bisa ditentukan berdasarkan biaya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai harga transfer berbasis biaya. Nah, pada harga transfer berbasis biaya ini, ada dua keputusan yang harus kita buat. Yang pertama, yaitu bagaimana cara menentukan biayanya. Di sini cara menentukan biaya biasanya untuk harga transfer ini
menggunakan dasar biaya yaitu biaya standar. Yang kedua yaitu bagaimana menghitung markup keuntungan. Nah, untuk menghitung markup keuntungan ini ada dua juga keputusan yang harus dibuat, yaitu bagaimana dasar perhitungan markup labanya. Dasar perhitungan markup laba ini biasanya bisa menggunakan persentase biaya dan juga persentase investasi. Selanjutnya itu menentukan tingkat laba yang diperbolehkan. Tingkat laba yang diperbolehkan ini sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Misalnya menentukan tingkat laba yang akan diperoleh yaitu sebesar 2% atau sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu upstream fixed cost and profit atau biaya tetap dan laba pada industri hulu. Nah, masalah transfer pricing dapat menimbulkan masalah yang signifikan pada perusahaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dalam keadaan ini, perusahaan hilir atau perusahaan yang terakhir yang menjual barang kepada pembeli menanggung beban biaya dan laba dari perusahaan hulu atau perusahaan yang memproduksi atas biaya dan laba yang diperhitungkan dalam penjualan internalnya. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengurangi masalah tersebut. Yang pertama, yaitu ada kesepakatan antar unit bisnis. Nah, kesepakatan antar unit bisnis ini dilakukan oleh beberapa perusahaan, lalu akan melakukan pertemuan dan pada pertemuan itu akan menghasilkan kesepakatan bagaimana harga jual untuk produk yang akan dijual dan menentukan labanya bersama-sama. Selanjutnya yang kedua yaitu ada penetapan harga dua langkah atau two-step pricing. Nah, di sini ada dua langkah. Yang pertama yaitu untuk setiap unit yang terjual dikenakan biaya yang sama dengan biaya variabel standar. Nah, maksudnya di sini yaitu menentukan harga jual setiap unit produknya itu sebesar biaya variabelnya. Misalnya biaya variabelnya itu 5.000. Maka harga jual untuk setiap unitnya itu 5.000 rupiah. Nah, selanjutnya dilakukan pembebanan berkala, biasanya bulanan dengan jumlah yang sama dengan biaya tetap yang terkait dengan fasilitas yang disediakan untuk pembelian. Nah, di sini untuk langkah kedua ini, misalnya perusahaan menentukan unit penjualan menentukan adanya pembebanan biaya tetap yaitu sebesar 2.000. Nah, dan maka pembebanan biaya tetap ini sebesar 2.000 itu ditambah dengan biaya variabel standar yaitu biaya yang sudah kita tentukan di awal tadi yaitu sebesar 5.000, maka dijumlahkan. Nah, hasil dari penjumlahan itulah ditetapkan sebagai harga transfernya. Next. Baiklah, yang ketiga yaitu ada bagi hasil atau profit sharing, di mana sistem ini beroperasi dengan ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu produk dipindahkan ke unit pemasaran dengan biaya variabel standar. Selanjutnya, setelah produk dipindahkan ke unit pemasaran, lalu setelah produk tersebut terjual, maka unit pemasaran nanti akan berbagi kontribusi yang diperoleh atau akan berbagi laba yang diperoleh oleh unit pemasaran, di mana yaitu harga penjualan dikurangi dengan biaya produksi dan pemasaran variabel. Next. Baiklah, selanjutnya yaitu ada dua kelompok harga atau two sets of price. Di sini untuk two sets price itu ada dua kelompok harga, yaitu pendapatan unit produksi dikreditkan pada harga jual dan untuk pembelian dibebani dengan total biaya standar. Di mana untuk selisih antara harga jual dikurang total biaya standar itu nanti akan dibebankan pada akun kantor pusat dan akan dieliminasi pada saat laporan keuangan konsolidasi. Nah, metode ini
digunakan biasanya ketika ada konflik antara penjual dan pembeli yang tidak dapat diselesaikan dengan 3 metode sebelumnya. Namun di sini ada beberapa kelemahan dari metodenya. Yang pertama, jumlah keuntungan unit bisnis lebih besar dari keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, sistem ini menciptakan ilusi bahwa untuk unit bisnis menghasilkan uang, padahal pada kenyataannya perusahaan secara keseluruhan mengalami kerugian atau kehilangan uang karena didebitkan ke kantor pusat. Yang ketiga, sistem ini mungkin memotivasi unit bisnis untuk lebih berkonsentrasi pada transfer internal, di mana mereka yakin akan markup yang lebih baik dengan mengorbankan penjualan ke pihak luar. Dan yang terakhir yaitu adanya tambahan pekerjaan, yaitu pembukuan ke akun kantor pusat setiap kali transfer dilakukan, dan kemudian mengeliminasi akun ini saat konsolidasi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Vina. Kepada Vina, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu harga layanan perusahaan. Pada bagian ini akan menjelaskan beberapa masalah yang terkait dengan pengisian unit bisnis untuk layanan yang diberikan oleh unit staf perusahaan. Yang pertama yaitu ada kontrol atas jumlah layanan. Unit bisnis mungkin diminta untuk menggunakan staf perusahaan untuk layanan seperti teknologi informasi dan penelitian serta pengembangan. Dalam situasi ini, manajer unit bisnis tidak dapat mengontrol efisiensi kegiatan yang dilakukan, tetapi dapat mengontrol jumlah layanan yang diterima. Ada 3 aliran pemikiran tentang layanan tersebut. Aliran pertama berpendapat bahwa unit bisnis harus membayar biaya variabel standar dari layanan tambahan. Jika membayar kurang dari ini, ia akan termotivasi untuk menggunakan lebih banyak layanan daripada yang seharusnya dibenarkan secara ekonomi. Di sisi lain, jika manajer unit bisnis diharuskan membayar lebih daripada biaya variabel, mereka mungkin tidak memilih untuk menggunakan layanan tertentu yang dianggap bermanfaat oleh manajemen senior dari sudut pandang perusahaan. Selanjutnya, aliran pemikiran kedua menganjurkan harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah harga yang wajar bagian dari biaya tetap standar, yaitu biaya penuh. Aliran pemikiran yang terakhir yaitu menganjurkan harga yang setara dengan harga pasar atau standar penuh biaya tambahan margin keuntungan. Harga pasar akan digunakan jika tersedia. Jika tidak, harga akan menjadi biaya penuh ditambah laba atas investasi. Selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan layanan opsional. Dalam beberapa kasus, manajemen dapat memutuskan bahwa unit bisnis dapat memilih apakah akan menggunakan unit layanan. Unit bisnis dapat memperoleh layanan dari luar, mengembangkan kemampuannya sendiri, atau memilih untuk tidak menggunakan layanan sama sekali. Jenis pengaturan ini paling sering ditemukan untuk kegiatan seperti teknologi informasi, kelompok konsultasi internal, dan pekerjaan pemeliharaan. Pusat layanan yang bersifat independen, di mana mereka harus berdiri di atas kaki mereka sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesederhanaan mekanisme harga. Harga yang dikenakan untuk layanan perusahaan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan, kecuali jika metode perhitungannya cukup mudah bagi manajer unit bisnis untuk memahaminya. Selanjutnya yaitu administrasi harga transfer. Sejauh ini telah dibahas bagaimana merumuskan kebijakan penetapan harga transfer yang baik. Pada bagian ini akan membahas bagaimana kebijakan yang dipilih harus diterapkan, khususnya tingkat negosiasi yang diperbolehkan dalam menetapkan harga transfer, metode penyelesaian konflik harga transfer, dan klasifikasi produk sesuai dengan metode yang sesuai. Yang pertama yaitu negosiasi. Di sebagian besar perusahaan, unit bisnis saling menegosiasikan harga transfer, yaitu dengan cara harga tidak ditetapkan oleh kelompok staf pusat. Mungkin alasan yang paling penting untuk hal ini ialah keyakinan bahwa menetapkan harga jual dan mencapai harga beli yang memuaskan
adalah salah satu fungsi utama bagi manajemen lini. Jika kantor pusat mengendalikan harga, maka kemampuan untuk mempengaruhi profitabilitas bagi manajemen lini akan berkurang. Juga banyak harga transfer yang memerlukan tingkat penilaian subjektif. Akibatnya, harga transfer yang dinegosiasikan seringkali merupakan hasil kompromi yang dibuat oleh pembeli dan penjual. Baik, selanjutnya adalah arbitrasi dan resolusi konflik. Arbitrasi adalah praktek memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan. Tidak peduli seberapa spesifik aturan penetapan harga, mungkin ada kasus di mana unit bisnis tidak akan bisa menyepakati harga. Untuk alasan ini prosedur arbitrase harus bersedia untuk perselisihan harga transfer. Mungkin ada tingkat formalitas yang sangat berbeda dalam arbitrase harga transfer. Pada satu situasi, tanggung jawab untuk menengahi perselisihan diberikan kepada eksekutif tunggal, misalnya wakil presiden keuangan ataupun wakil presiden eksekutif, yang berbicara dengan manajer unit bisnis yang terlibat dan kemudian mengumumkan harganya secara lisan. Biasanya komite seperti itu akan memiliki 3 tanggung jawab. Tanggung jawab pertama yaitu menyelesaikan perselisihan harga transfer. Kedua yaitu meninjau perusahaan sumber. Ketiga yaitu mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Tingkat formalitas yang digunakan tergantung pada tingkat dan jenis potensi perselisihan harga transfer. Bagaimanapun, arbitrase harga transfer harus menjadi tanggung jawab eksekutif atau kelompok kantor pusat tingkat tinggi, karena keputusan arbitrase dapat memiliki efek penting pada keuntungan unit bisnis. Selanjutnya yaitu klasifikasi produk. Luas dari formalitas aturan penetapan harga, sumber, dan transfer sangat tergantung pada jumlah transfer antar perusahaan dan ketersediaan pasar dan harga pasar. Semakin besar jumlah transfer antar perusahaan dan ketersediaan harga pasar, maka akan lebih formal dan spesifik aturan yang ada. Jika harga pasar sudah tersedia, maka dapat dikendalikan dengan meminta kantor pusat untuk meninjau keputusan atau membeli melebihi dari jumlah produk yang ditentukan. Beberapa perusahaan membagi produk menjadi 2 kelas utama, yaitu kelas pertama mencakup semua produk yang ingin dikontrol oleh manajemen senior. Produk ini biasanya bervolume besar, dan juga produk yang tidak ada sumber luarnya, dan produk yang terdapat manufakturnya. Untuk alasan kualitas atau kerahasiaan, produk ini ingin dipertahankan oleh manajemen senior. Kelas yang kedua adalah semua produk lain selain produk kelas 1. Secara umum ini adalah produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan tanpa gangguan signifikan terhadap operasi saat ini. Dan produk dengan volume yang relatif kecil diproduksi dengan peralatan serbaguna. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.